Pak Tugiran. Ya. Ini kira-kira jenis ikan lokal yang masih sering ditemui atau didapatkan pada saat orang mencari ikan di sini, jenisnya apa aja Pak Tugiran? Oh, di sini banyak, Pak. Dari kalau orang sini mengatakan wader, wader atau tawes lah. Kemudian ada ikan gabus atau orang Jawa mengatakan kutuk. Kemudian ada apa? Sidat atau gateng itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita berada di Desa Wisata Klayar yang terletak di Desa Kedung Poh, Kecamatan Lipar, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita akan coba menggali potensi wisata yang ada di sini, antara lain wisata air, nanti ada di sebelah sana. Nah, itu adalah Sungai Kedung Lumbu. Kemudian nanti kita akan menyisir ataupun menelusuri situs-situs peninggalan dari zaman prasejarah atau peninggalan-peninggalan zaman Megalitikum. Untuk lebih lengkapnya, simak terus videonya sampai selesai. Nah, ini adalah Sungai Kedung Lumbu yang dibendung dan dijadikan sebagai objek wisata air di kawasan kompleks wisata Desa Klayar ini. Itu adalah perahu yang disediakan oleh para pengurus yang bisa menampung pengunjung untuk mengelilingi ataupun menyusuri dari Sungai Kedung Lumbu ini. Sungai Kedung Lumbu ini mengalir dan bermuara di Sungai Oyo yang berada di arah hilir sana. Kawasan wisata Desa Klayar ini merupakan tempat yang berada di Cekungan Wonosari atau yang terkenal dengan Wonosari Basin. Kawasan wisata Desa Wisata Klayar ini tersusun oleh batu gamping dari formasi Oyo Wonosari. Sungai Kedung Lumbu ini juga dijadikan area pemancingan untuk wisata Klayar dengan biaya 20.000 sepuasnya. Di kawasan Desa Wisata Klayar ini, selain menyajikan wisata air dengan menyusuri sungai, juga terdapat beberapa tinggalan benda-benda Megalitikum atau yang dihasilkan dari peradaban prasejarah yang menurut beberapa penelitian mengindikasikan bahwa tinggalan benda-benda tersebut adalah berasal dari zaman Megalitikum sebelum peradaban Majapahit ada. Lokasi wisata Desa Wisata Klayar ini berada di tengah-tengah antara wisata Gua Pinggul dengan wisata Embung Batara Sriten yang ada di sebelah utaranya. Jadi lokasi wisata ini adalah merupakan lokasi strategis penghubung antara lokasi wisata Gua Pindul dengan Embung Batara Sriten. Nah, kita akan coba menyusuri Sungai Kedung Lumbu ini seperti apa kenampakan panorama kanan kiri dilihat dari perahu yang ada di Sungai Kedung Lumbu ini. Inilah loket
masuk kawasan wisata yang sudah diasuransikan dengan PT Asuransi Jiwa Syariah Bumi Putra. Di sini juga diterapkan protokol kesehatan dengan disedianya beberapa tempat untuk mencuci tangan. Selamat siang, Mas. Selamat siang, Bapak. Kita mau berkunjung ke desa wisata Klayar ini, mau melihat-lihat barang-barang yang konon berasal dari zaman Megalitikum, Mas. Untuk harga tiketnya per orang berapa ya, Mas ya? Di desa wisata Klayar ini kami ada retribusi tiketnya untuk per satu orang itu. Baik, Pak. Sepeda motornya 2.000. Jadi sepeda motor 2, tiket 3 orang berarti 9.000 sama 4.000. 13.000. Gimana kita Pak? Silakan berdiri. Ini Pak. Baiklah sahabat Datar Media, dengan tiket per kepala Rp3.000, kemudian parkiran Rp2.000, kita sudah bisa menikmati suasana tempat wisata serta beberapa tinggalan benda-benda situs purbakala dari zaman prasejarah atau zaman Megalitikum yang ada di Desa Kedungpoh, Kapanewon Lipar, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita menuju ke Anjungan untuk naik perahu menyusuri sungai dari Kedung Lumbu ini. Inilah pintu masuk ke area desa wisata Klayar. Nah, di kejauhan sudah nampak benda-benda, barang-barang ataupun batu-batu peninggalan dari zaman Megalitikum. Namun sebelumnya kita akan menyusuri sungai dengan naik perahu yang disediakan oleh pihak pengelola. Kita akan didampingi oleh Pak Tugiran selaku pihak pengelola dari desa wisata Klayar ini. Nah Pak Tugiran, ini untuk kapasitas perahu untuk pengunjung ini kira-kira muat dengan daya tampung berapa orang Pak atau gimana? Ini bisa 20 orang, Pak. 20 orang? Ya. Sekali jalan ya? Ya. Kemudian untuk biayanya sudah termasuk harga tiket atau di luar harga tiket ada lagi Pak Tugiran? Ini sudah biaya sendiri, Pak. Biaya sendiri? 5.000 per orang 5.000 dengan per 2 orang. kali putaran. 2 kali putaran? Ya. Ini saya lihat di tengah ini ada semacam pulau Pak. Ya. Ini asli dari apa keberadaannya waktu sungai ini sudah ada dengan pulaunya atau dibuat sendiri nih Pak Tugiran? Ini kita buat, Pak. Ini karena dulu pendangkalan, ini dulu sempit. Tetapi kalau menurut cerita dari simbah-simbah dulu lebar, kemudian kita lebarkan, kaitannya kita normalisasi. Nah ini sahabat Datar Media, di sebelah kanan kita inilah tempat-tempat dikumpulkannya benda-benda peninggalan dari zaman prasejarah atau zaman Megalitikum. Dan nanti setelah kita keliling dari menyusuri sungai Kedung Lumbu ini, kita akan satu persatu lihat temuan-temuan yang telah dikumpulkan rapi di area atau kawasan wisata desa wisata Klayar ini. Kemudian Pak Tugiran, Ya. kira-kira ada cerita apa yang terkandung di sungai Kedung Lumbu ini sendiri Pak Tugiran? Ini sebenarnya banyak kita temukan di kanan kiri sepanjang aliran anak sungai ini. Ini anak sungai, Pak. Jadi di sebelah sini ini pemukiman karena sering kita temukan perhiasan. Kemudian juga di aliran ini kita temukan benda-benda atau alat-alat pertanian zaman dulu seperti kudi dan sebagainya. Kemudian di tengah situ kita temukan candi tengah Candi. sungai itu ya. Yang nanti beberapa
batuan yang kita kumpulkan sebagian kecilnya ada di daratan ya, Ya. sudah terkumpul ya. Iya, iya. Baiklah sahabat Data Media, bahwa Sungai Kedung Lumbu ini yang bermuara di Sungai Oyo merupakan sungai yang berada di tengah-tengah cekungan dari Wonosari atau yang lebih dikenal dengan Wonosari Basin. Wonosari Basin ini menjadi tempat yang subur dan mengandung sumber air sehingga dijadikan tempat untuk aktivitas sebagai munculnya kehidupan atau peradaban di masa lalu. Karena selalu begitu, biasanya peradaban tua itu berada tidak jauh dari cekungan ataupun sungai-sungai yang dijadikan sebagai penopang untuk kehidupannya. Nah, kita akan memutari pulau buatan yang dulu hasil pengerukan dari lumpur yang dikumpulkan di tengah sungai sehingga membentuk pulau yang ada di tengah sungai dan kita putari dengan perahu ini. Nampak bongkah-bongkah batu gamping yang merupakan bagian bawah dari formasi Wonosari atau kadang juga orang mengelompokkan sebagai formasi Oyo Wonosari. Batuan-batuan ini diendapkan pada sekitar Miosen Tengah. Jadi formasi Oyo Wonosari ini diendapkan setelah proses pengendapan dari formasi Satuan Batuan Sambip itu berakhir. Banyak terdapat gagang di dasar sungai ini sehingga kemungkinan banyak dihuni oleh habitat ikan-ikan lokal. Apa tugiran? Ya. Ini kira-kira jenis ikan lokal yang masih sering ditemui atau didapatkan pada saat orang mencari ikan di sini jenisnya apa aja Pak tugiran? Oh, di sini banyak, Pak. Dari kalau orang sini mengatakan wader. Wader. Ya, atau tawes lah. Kemudian ada ikan gabus atau orang Jawa mengatakan kutuk. Kemudian ada sidat atau gateng itu. Kemudian ada palung atau hampala itu. Dan masih banyak jenis-jenis ikan kecil-kecil yang lain. Oh, luar biasa, ternyata jenis ikan asli lokal di desa wisata Klayar ini cukup banyak. Nah, Pak Tugiran, dengan potensi adanya banyak jenis ikan-ikan yang ada di sini, pernah atau belum diadakan semacam event pancingan yang berhadiah gitu untuk para peminat pemancing khususnya sahabat Datar Media ini Pak Tugiran? Nah, dulu pernah, Pak. Tapi kita juga ingin melestarikan alam karena di sini sebagai areal konservasi kita selain di Pok Darwis, kita tergabung di penggiat lingkungan, juga banyak sekali orang-orangnya sama, Pak. Tujuannya kita berbakti untuk negeri ini. Jadi selain melestarikan alam, kita mulai juga dari melestarikan habitat terutama habitat air yang ada di Sungai Kedung Lumbu ini ya. Mudah-mudahan dengan adanya konservasi air sehingga menjadi tempat hunian berbagai jenis ikan-ikan lokal ya Pak. Semoga lestari dan masih bisa dilihat oleh para pengunjung yang sengaja datang ke sini untuk menikmati alam sekitar, di samping dengan melihat tinggal-tinggalan dari benda-benda sejarah purbakala ini. Betul. Kemudian Pak, kalau mengingat tempatnya ini ya, yang dicurigai terdapat sisa-sisa bukti-bukti peninggalan peradaban yang tinggi pada masa lalu, Pak. Ya. Tentunya banyak kejadian yang menyertainya. Kemudian kira-kira ada kejadian-kejadian yang di luar nalar kita yang kira-kira nggak masuk akal, tapi nyata bisa kita rasakan, kita lihat itu. Kira-kira ada nggak Pak kejadian yang semacam itu, Pak Tugiran? Oh, banyak, Pak. Jadi di sini itu beberapa peradaban dari zaman megalitikum kemudian sampai zaman penjajahan. Ya. Karena banyak sekali peninggalan-peninggalan yang kita temukan
yang ada di sekitar areal destinasi wisata Klayar ini. Ya. Untuk kejadian-kejadian itu banyak sekali Pak, terutama di saat camping. Ya. Di saat camping itu yang sering terjadi. Intinya yang bisa kita rasakan adalah di saat para peserta itu biasanya salah satunya tidak mau menjaga kebersihan. Itu yang sering terjadi. Mereka kesurupan dan sebagainya. Kesurupan, karena tidak menghargai alam ya. Sehingga alam memberikan teguran dengan cara kesurupan tadi ya. Semoga dengan kejadian seperti itu si pelaku yang kurang menjaga etika bisa sadar diri. Kemungkinan seperti itu ya Pak ya. Kemudian yang area yang dijadikan untuk camping biasanya di mana Pak Tugiran? Di sebelah sini Pak. Ini di depan Limasan itu. Depan Limasan ini ya. Itu areal camping kita. Kemudian biasanya bawa peralatan sendiri atau pihak pengelola juga menyediakan ini peralatan campingnya Pak Tugiran? Nah untuk camping kita menyediakan tempat, tapi kita tidak hanya tempat saja, tetapi kita tetap memberikan pelayanan yang prima lah. Intinya kita tetap standby 24 jam untuk memberikan kenyamanan, keamanan bagi para peserta camping. Suasananya cukup asri, teduh, dengan air yang kehijau-hijauan Tosca ya. Ini sungguh suatu pemandangan dan petualangan yang asik dengan menyusuri Sungai Kedung Lumbu yang ada di Desa Wisata Klayar ini. Pak Tugiran, kita lihat di tepian jalan juga ada di ladang-ladang dekat sungai ini kan banyak terdapat pohon kayu putih Pak. Ini ceritanya ini diusahakan oleh masyarakat untuk dibudidayakan atau memang ini tinggalan zaman dulu yang masih ada sampai sekarang Pak Tugiran? Kalau kayu putih ini belum lama Pak. Ini karena di sini masuk hutan produksi di bawah Dinas Kehutanan. Nah, kalau sebelumnya itu adalah hutan jati Pak, yang bisa kami ceritakan nanti sampai ke penjajahan sebenarnya. Ya, hutan jati yang bisa dibuktikan di situ kita contohnya ada fosil kayu itu sebagian sudah memfosil. Wow, menarik sekali sahabat Datar Media. Jadi juga di sepanjang aliran Kalioyo itu kita temukan potongan-potongan kayu karena pada waktu itu pada era penjajahan khususnya itu jalur transportasi untuk membawa kayu-kayu gelondongan itu kan lewat sungai Pak, untuk lewat Oyo itu. Nah itu tidak semuanya terbawa sampai ke bawah sana, ada yang tenggelam. Nah, sehingga orang-orang Jawa mengatakan kayu watang. Nah, itu kayu yang sudah terpendam, yang sebagian sudah memfosil. Itu. Maka di sini hutannya namanya hutan kenet Pak. Itu diambil dari Opsir Belanda. Ya, namanya Kenet. Kenet. Nama Opsir Belanda ya, Kenet. Ya, itu maka di sini namanya Resort Pengendali Hutan Kenet, RPH Kenet. RPH Kenet. Ya, itu. Itu sejarah tentang penamaan Kenet yang dijelaskan oleh Pak Tugiran, ternyata unik sekali ya. Nah, ini kita putar di cerukan sungai yang menyerupai teluk ya, teluk sungai. Ini dipenuhi oleh tanaman air sehingga kemungkinan menjadi tempat bersembunyi atau habitat dari ikan-ikan yang sudah disebutkan oleh Pak Tugiran tadi. Ini jenis tanaman apa ini Pak Tugiran? Ini tanaman air Pak, ini tidak kita tanam, ini ada dengan sendiri. Tumbuh alami. Ya, dengan sendiri. Ini untuk apa? Ikan kebanyakan berada di sini. Terus ini saya lihat ini ada kayak seperti air kecil mengalir Pak. Ya, betul. Ini sebenarnya mata air atau air limpahan dari ladang yang ada di atasnya Pak Tugiran? Oh bukan, ini dari sumber mata air yang ada di sana, namanya Banyumoto itu Pak. Banyumoto ngalir ke sini Pak. Iya betul. Ada cerita sendiri tentang Banyumoto ini Pak Tugiran yang bisa disampaikan ke sahabat Datar Media? Ya. Banyumoto itu sumber mata air sebenarnya besar Pak.
karena juga mengalami lumpur-lumpur banyak yang masuk karena ada di cekungan. Itu mempunyai banyak sekali sejarah kaitannya dengan sumber air Banyuwoto. Ya. Itu termasuk karena di sini ada beberapa sumber mata air. Kurang lebih ada 7 sumber mata air. 7 sumber mata air atau yang biasa kalau orang kita nyebut sendang ya Pak? Iya, betul sekali. Nah ini posisinya ada di tepi-tepi sungai ini atau ada di dasar sungai juga dari ke-7 sendang ini Pak Tugiran? Ya, itu ada salah satu yang ada di sungai ini Pak, ada di ujung sana, nanti kita bisa lihat. Baik. Ya, itu sendang Tapak Bimo. Tapak Bimo? Ya, Tapak Bimo, itu kalau orang-orang Hindu mengatakan sebagai air suci. Air suci. Ya. Berarti dulu memang dipakai untuk semacam ritual atau persembahyangan. Betul. Yang ada di sekitar sini ya Pak ya. Karena orang-orang Hindu sering Pak datang ke sini khususnya untuk ya mungkin karena leluhur mereka pernah berdiam di sini seperti itu. Luar biasa. Jadi sahabat Datar Media, tempat ini atau desa wisata Klayar ini mengandung nilai-nilai sejarah dan peradaban yang tinggi dari masa lalu. Bahkan menurut beberapa peneliti itu ada jauh sebelum era kerajaan Majapahit. Sungguh peninggalan yang luar biasa yang patut kita lestarikan dan kita pelajari. Kemudian Pak Tugiran, kira-kira tempat wisata edukasi ini sudah dilengkapi dengan wifi atau belum Pak Tugiran? Kalau wifi belum Pak, ya karena kita keterbatasan, karena ini kita kelola oleh kelompok dan sumber dana yang kita, apalagi di musim di masa pandemi seperti ini, nah, ini kita Jadi, masa berbenah. Program-programnya banyak yang jalan di tempat ya Pak? Ya, betul. Baik, semoga nanti fasilitas pendukung dilengkapi terutama untuk menjaring kalangan milenial ini yang biasanya ada spot menarik, kemudian ambil foto langsung bisa unggah, bisa terwakili dengan adanya pemasangan wifi di sini, sehingga yang ada di sini bisa segera terekspos keluar. Di samping itu juga dengan keterbatasan mungkin pemandu, sehingga bagi pengunjung yang ingin mendapatkan sumber data ataupun rujukan bisa mengakses langsung dari internet ya Pak ya, betul. Sehingga bisa secara mandiri mengetahui nilai-nilai sejarah ataupun nilai-nilai benda-benda yang ada di sini secara mandiri melalui wifi yang nantinya akan terpasang. Begitu ya Pak Tugiran ya? Ini kalau boleh tahu Pak Tugiran, pertama kali ditemukan atau dikumpulkan ini mulai tahun berapa ya Pak ya untuk benda-benda megalitikum ini Pak Tugiran? Sebenarnya kita berawalnya kita bergerak di sektor pariwisata itu 2013. Kemudian dengan berjalannya waktu ya kurang lebih sekitar 5 tahun yang lalu kita temukan candi, kemudian batu-batu menhir, kemudian ada gupur batu dan lain sebagainya, dan masih banyak sekali kita simpan benda-benda peninggalan baik itu kudi maupun alat-alat pertanian zaman dulu ya, yang nantinya cita-cita kita itu untuk membuat museum kecil lah untuk edukasi para generasi muda, tentunya untuk mengetahui sejarah masa lampau. Wah, luar biasa. Ini mudah-mudahan program dari Pak Tugiran dan rekan-rekan ini bisa segera terlaksana sehingga kita benar-benar bisa dimanja dengan benda-benda dan informasi mengenai barang-barang atau benda-benda tinggalan dari zaman megalitik.